Halo semuanya, saya Yunis Dewani dari Universitas Pamulang, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan mempraktikkan fungsi if dan grafik dalam Microsoft Excel. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, akan menghasilkan true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu terpenuhi akan menghasilkan false. Baiklah, langsung saja kita akan mempraktikkan soal-soal berikut. Baiklah, kita bisa langsung mulai untuk ke soalnya. Di sini sudah ada soal untuk praktik kita. Kita akan membuat tabel berikut di Microsoft Excel. Di sini juga sudah ada keterangan tabel sebagai acuan dalam kita mengerjakannya. Langsung saja, di sini sudah ada tabel yang saya buat dan kolom-kolom yang kosong ini akan kita isi dengan rumus yang sesuai. Untuk kolom pertama ada rata-rata. Sesuai dengan ketentuannya, rata-rata diisi dengan nilai rata-rata dari listening, structure, dan reading. Langsung saja kita memakai rumus average sama dengan average buka kurung, kita drag dari listening sampai dengan reading. Tutup kurung, kemudian enter. Di sini kita telah mendapatkan hasilnya dari listening, structure, dan reading. Dan kita bisa langsung menarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lainnya. Kemudian untuk kriteria 1, sesuai dengan ketentuan, kriteria 1 hasil tes dinyatakan lulus jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 310. Di sini kita menggunakan fungsi if. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung, klik rata-ratanya lebih besar sama dengan 310, maka dinyatakan lulus. Kita ketikkan lulus. Jika tidak, tidak lulus. Tutup kurung, kemudian enter. Maka kita telah mendapatkan hasilnya. Seperti biasa, kita langsung bisa menarik ke bawah untuk mendapatkan jawaban yang lain. Kemudian untuk kriteria 2, sesuai dengan ketentuan, hasil tes dinyatakan lulus jika nilai dari listening lebih dari sama dengan 310, structure lebih dari sama dengan 310, dan reading lebih dari sama dengan 310. Di sini kita menggunakan fungsi if and. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung and buka kurung. Kita klik satu persatu dari mulai listening lebih dari sama dengan 310, kemudian structure lebih dari sama dengan 310, titik koma, reading lebih dari sama dengan 310. Tutup kurung, titik koma, kemudian kita ketikkan lulus. Titik koma, tidak lulus. Kemudian kita enter, maka kita telah mendapatkan hasilnya. Seperti biasa, kita langsung bisa tarik ke bawah untuk mendapatkan jawaban yang lain. Di sini hasilnya telah sesuai dengan rumus, seperti contoh
lulus untuk Charlie karena ketiga-tiganya mendapatkan nilai di atas 310, dan Dadi ketiga-tiganya mendapatkan nilai di atas 310. Kemudian untuk kriteria ketiga, sesuai dengan ketentuannya, hasil tes dinyatakan lulus jika salah satu dari listening, structure, dan reading lebih dari sama dengan 310. Di sini kita menggunakan fungsi if or. Langsung saja kita masukkan fungsinya if buka kurung or. Seperti tadi, kita klik satu persatu mulai dari listening lebih dari sama dengan 310. Titik koma, reading, structure lebih dari sama dengan 310. Kemudian reading lebih dari sama dengan 310. Tutup kurung, titik koma, kita ketikkan lulus. Kemudian tidak lulus. Tutup kurung, kemudian enter. Maka kita telah mendapatkan hasil kriteria yang ketiga. Kita tarik ke bawah seperti biasa untuk mendapatkan hasil lainnya. Di sini hasilnya telah sesuai dengan fungsi yang kita gunakan. Seperti contoh, pada Budi, ia mendapatkan lulus karena salah satu nilainya yaitu structure mendapatkan nilai di atas 310. Selanjutnya untuk peringkat, kita menggunakan fungsi rank average. Langsung saja kita masukkan sama dengan rank average. Kita klik pada bagian rata-rata. Kemudian titik koma. Kemudian kita drag dari F6 sampai F10. Jangan lupa untuk mengklik F4 agar rumus tersebut absolut. Kemudian kita klikkan 0. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian seperti biasa kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil lainnya. Dan peringkat ini sudah sesuai dengan urutan yang nilai dapatkan. Kemudian untuk jumlah lulus, di sini kita bisa menggunakan fungsi countif. Sama dengan countif, kurung buka, kita drag dari G6 sampai G10. Titik koma, kriterianya kita mencari yang lulus, maka kita ketikkan lulus. Tutup kurung enter, maka kita akan mendapatkan jumlah lulus pada kriteria 1. Kemudian kita tarik ke samping untuk mendapatkan hasil kriteria 2 dan 3. Maka kita telah mendapatkan hasilnya yang sesuai seperti kriteria 1, 3 lulus, kriteria 2, 2 lulus, dan kriteria 3, 4 lulus. Kemudian untuk jumlah tidak lulus sama seperti tadi, kita menggunakan countif. Kita pilih, kita drag dari G6 sampai G10, kemudian kita ketikkan tidak lulus karena kita akan mencari yang tidak lulus. Tutup kurung enter. Maka kita telah mendapatkan hasilnya dan akan menarik ke samping. Seperti ini hasilnya teman-teman, kita telah mendapatkan hasilnya sesuai dengan rumus. Kriteria 1, 2 yang tidak lulus, kriteria 2, 3 tidak lulus, kriteria 3, 1 yang tidak lulus. Seperti itu teman-teman hasil praktik 1 kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti apa yang telah saya praktikkan. Semoga video ini bermanfaat. Dan kita akan melanjutkan ke praktik yang kedua. Oke teman-teman, tadi kita telah selesai mengerjakan praktik 1. Sekarang kita akan lanjut ke praktik 2. Di sini sudah ada soalnya. Kita diminta untuk membuat tabel seperti gambar di atas pada program Excel, kemudian melengkapi bagian yang kosong dengan menggunakan rumus, kemudian yang terakhir membuat grafiknya. Maka saya telah membuat tabelnya, jadi kita bisa langsung mengisi.
kolom yang kosong. Kita lihat dulu ketentuan tabel. Keterangan tabel, jika skor lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Baiklah, kita bisa langsung mengerjakannya dengan fungsi if sama dengan if buka kurung, kita klik pada skor, C4 lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Titik koma, jika tidak, tidak lulus. Tutup kurung, kita klik enter, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Kita langsung saja tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lain. Baiklah, di sini kita telah mendapatkan keterangan sesuai dengan rumus yang telah kita kerjakan. Kemudian kita juga diminta untuk membuat grafik. Caranya mudah, yaitu kita bisa langsung blok nama-namanya dan juga skornya. Kemudian kita pilih insert. Pada bagian chart kita pilih kolom dan kita bebas memilih desain yang mana, dan saya memilih desain yang ini. Kemudian grafik ini telah jadi dan seperti ini. Baiklah teman-teman, praktik 2 ini telah selesai saya kerjakan. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat membantu pengerjaan teman-teman di rumah. Cukup sekian video praktik fungsi if dari saya. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan fungsi if di dalam Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.